Halo Sobat Park, ketemu lagi sama gue Patriot Ulul. Kali ini gue mau review satu film horor Indonesia yang baru banget tayang tanggal 25 Januari kemarin. Dan gue nonton di tanggal itu. Dan film ini berjudul Pemukiman Setan. Kayaknya lama banget gue gak review film apapun ya, hampir sebulan. Terakhir gue review Trinil, Kembalikan ke Buku. Kali ini gue mau review film ini sih. Dan film ini dibintangi oleh Dinda Thomas sebagai Sukma. Terus ada Tengku Rifnu sebagai Urip Maheswara dan juga ada Maudy Efrosina sebagai Alin. Dinda Thomas ya seperti kita tahu memorable banget di KKN Desa Penari. Terus juga ada Maudy Efrosina yang main di film Kodrat bareng sama Vino G. Bastian. Terus juga Tengku Rifnu malah baru banget kemarin main di film Diam Kematian. Film ini sebenarnya menggabungkan kayak 4 film yang berbeda, yaitu Blair Witch Project, terus Cabin in the Woods, terus juga ada Don't Breathe yang menurut gue disatukan set temanya dalam satu film ini. Dan film ini menceritakan tentang 4 orang muda ya, yaitu Alin, Gani, Fitrah, dan juga Zia. Mereka sebenarnya bisa dibilang maling, yang maling satu rumah kosong atau rumah yang terbengkalai, bisa dibilang yang ada di tengah hutan lah gue bilang di sini. Dan mereka berharap ada harta-harta yang bisa mereka angkut di situ. Dan ketika mereka berada di dalam, mereka menemukan satu perempuan ya, yang ini ya Dinda Thomas, yaitu Sukma, dan mereka mencoba menyelamatkan Sukma ini tanpa tahu sebenarnya Sukma ini siapa. Dan setelah mereka selamatkan, ternyata Sukma ini ya punya rahasia yang gelap ya, dan orang yang berbahaya lah bisa dibilang. Dan setelah itu mereka mendapatkan kejadian-kejadian horor lah. Bisa dibilang mereka itu kena genjutsu di sini, dan endingnya mereka harus cari jalan keluar dari rumah tersebut, kabur lah bisa dibilang. Menurut gue motif dari cerita ini ya, yaitu 4 orang ini terutama Alin ya untuk maling, untuk ngerampok di satu rumah kosong yang bisa dibilang terbengkalai, ini cukup kuat ya. Dia butuh uang lah bisa dibilang. Dan ini cukup segar daripada motif-motif yang udah biasa lah kita lihat di film-film horor receh di Indonesia, di mana mereka cuma misalkan pemuda-pemuda ini cuma ke satu tempat angker cuma buat uji nyali yang ya nggak jelas banget lah. Menurut gue juga yang ngebawa cerita ini bener-bener ya cuma Dinda Thomas, Tengku Rifnu sama Maudy Efrosina ya. Bisa dibilang ini kayak karakter utamanya lah. Sementara 3 orang lainnya gue bisa bilang untuk lebih ke cameo sih. Kenapa gue bisa bilang seperti itu? Karena to be honest, 3 orang yang jadi cameo menurut gue ini actingnya menurut gue gak terlalu bagus ya. Dalam arti ada yang terlalu over. Terus mereka mau nge-build satu persahabatan tapi chemistry-nya tuh gak dapet. Contohnya kayak misalkan pas Gani itu bilang hati-hati Fit, kayaknya terlalu cringe aja gitu loh untuk cowok itu ngomong sama cowok dengan ekspresi seperti itu gitu loh. Terus juga ada ketika Zia itu ketemu Sukma, terus tiba-tiba dia fall out kayak pingsan, tapi nggak jelas juga ini pingsan mati. Pas terakhir-terakhiran juga nggak dijelaskan juga gitu loh. Terus juga pas terakhir ya, yaitu pas Gani itu diserang zombie, terus Gani itu kayak lagi dimakan sih menurut gue itu. Gani kok bisa-bisanya masih bilang ke Alin gitu loh, Alin jangan cakitin temen gue gitu loh, padahal tuh lo tuh lagi daging dikoyak, lagi kulit dikoyak, yang menurut gue itu lo kan teriak-teriak gitu loh, nggak akan sempet untuk ngomong. Terus juga aspek visual di film ini ya, yaitu ketika mereka berada di aspek yang horor ya, ketika aspek dark itu tone-nya itu, terus ke tone yang casual pas mereka berusaha untuk keluar nyalain lampu, itu menurut gue itu smooth ya, jadi nggak kasar gitu loh. Untuk jump scare di film ini menurut gue itu pas ya, intens tapi pas di tempat-tempat yang harusnya ada jump scare gitu loh. Memang kayak treatment jump scare-nya masih sama, formulanya masih sama. Itu tiba-tiba ada musik keras, terus tiba-tiba hening, terus ada fake jump scare, baru jump scare beneran. Ya normal lah. Menurut gue itu ya memang itu formulanya seperti itu. Cuma menurut gue di sini masih bisa dibawa ke tempat-tempat yang pas aja sih. Menurut gue momen yang epic ya, menurut gue yang terakhir adalah ketika Alin itu dapat mythical weapon untuk ngalahin Sukma ini, dimana dia tiba-tiba ngaktifin semacam saringannya dia. Terus juga final battle-nya ya, yang menurut gue cukup epic lah bisa dibilang. Walaupun nggak spesial-spesial banget, tapi karena mereka base-nya bukan dari aktor atau aktris yang base-nya martial art, ya menurut gue masih oke lah. Masih bisa gue terima battle-battle seperti itulah. Ya cewek sama cewek lah bisa dibilang. Untuk skor mungkin gue kasih 7,5/10 ya. Mau gue kasih 8 kalau nggak ada trio ini yang agak cringe lah, banyak scene yang cringe. Mungkin gitu aja. Kalau misalkan gue ada salah, lu ada pendapat yang berbeda, kita diskusi di kolom komentar. Segitu aja dari gue. Bye bye Sobat Park, kita ketemu lagi di review film berikutnya.